Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat Benteng Jiwa, dimanapun Anda berada, manunggaling kawula Gusti. Inilah tema yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini. Manunggaling kawula Gusti bukan berarti manusia itu bersatu dengan Tuhan. Manunggaling kawula Gusti bukan manusia menjadi Tuhan. Inilah persepsi yang selama ini kita dapat, ya. Persepsi yang selama ini kita tangkap sehingga menimbulkan bahwa manunggaling kawula Gusti ini adalah ajaran yang sesat. Ini pun benar, ya. Karena ketika memahami istilah manunggaling kawula Gusti masih menggunakan alat yang bernama akal, ini jelas tidak akan pernah paham, tidak akan pernah sampai, dan tidak akan pernah masuk akal. Sehingga akal mengatakan ini hanya sebuah rekayasa saja, sebuah pemahaman yang diada-ada saja. Seperti itulah kita sebagai orang awam menyimpulkan. Nah, padahal ketika kita lihat dari sisi hakikatnya, bahwa sejatinya manunggaling kawula Gusti itu di situ sudah murni hanya Tuhan, murni hanya Allah, hanya hiduplah yang ada. Manusia dan makhluknya ini sudah fana, sudah lebur, sirna, kembali kepada hidup itu sendiri, manunggal kepada unsur diri yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata manunggal di sini berarti wa inna ilaihi raji'un. Kembalinya unsur dat yang tunggal, kembalinya diri yang sebenarnya. Artinya diri-diri yang semu ini telah ia tinggalkan sehingga mengalami yang bernama fana, ya. Fana makhluk, akhirnya nyatanya Allah akan ada di situ. Nyatanya Allah akan terbukti di dalam dirinya. Manunggaling kawula Gusti ini adalah seorang salik yang berjalan menuju Allah, di dalamnya melakukan serangkaian proses pemfanaan, melakukan serangkaian proses pembersihan jiwa, pembersihan hati,
dari segala bentuk persekutuan, dari segala bentuk kotoran yang menempel di dalam hati, yaitu kotoran yang merasa bahwa diri kita itu dari unsur yang lain, merasa bahwa diri ini dihidupkan oleh Allah, merasa bahwa diri ini itu berdaya upaya. Inilah kotoran-kotoran hati yang perlu dirontokkan melalui kemurnian tauhid, sehingga hal ini bisa difanakan, bisa disirnakan, sehingga manunggal kepada zatnya, kepada unsurnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai inti dari hidup itu sendiri. Syariat mengatakan wujudnya semesta adalah bukti adanya Allah. Karena syariat di situ masih ada dualitas ya, antara makhluk dan Allah, antara yang menyembah dan yang disembah, antara yang dilihat dan yang melihat. Ini masih ada dualitas, sehingga tidak akan pernah ketemu yang bernama esa ataupun tunggal. Diri ini tuh bukan dihidupkan oleh Allah. Diri ini tuh bukan diciptakan oleh Allah. Bahasa diciptakan ini adalah sebuah ilmu saja. Bahasa makhluk ini adalah sebuah ilmu saja, yang sejatinya itu adalah unsur yang tunggal, unsur hidup diri Allah itu sendiri. Rasakanlah bahwasanya kita itu tidak ada. Yang ada hanyalah yang hidup. Dialah yang tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, manunggaling kawula Gusti ini adalah di situ hanya murni Allah semata yang qiyamuhu binafsihi, yang hanya ada kerajaannya, tidak ada kerajaan lain, tidak ada kehidupan lain. Manusianya telah hilang, manusianya telah fana, yang ada hanyalah Dia yang esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dibedakan, manusia adalah manusia dan Allah adalah Allah. Manusia selamanya akan menjadi manusia, tidak bisa akan menjadi Allah. Ini perlu kita garis bawahi, sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa manunggaling kawula Gusti ini adalah ajaran sesat. Padahal manunggaling kawula Gusti ini adalah ajaran Rasulullah di jalur hakikat, sehingga satu jiwa bisa mi'raj, melihat dan bertemu Allah, sehingga di situ bisa kembali kepada Allah seutuhnya tanpa ada dualitas diri. Demikian sahabat Benteng Jiwa, semoga bisa menjadi bahan perenungan agar kita bisa menyelami hakikat makrifat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.